Ada. Mulai kita ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari tanyakan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Sungguh dahsyat Kejadianku, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Hatiku bersyukur. Katakan sungguh dahsyat. Kejadianku, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku. Ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh dahsyat kejadianku, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Hatiku bersyukur. Ku rasakan
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku seperti sungai yang tak pernah kering. Kau berkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih indah, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. sampai Akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat hidup-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Engkau yang terus membawa kami, menggiring kami untuk kami terus mengikuti jalan-Mu di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari semua kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin.
selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang sekali lagi katakan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengatasi langit bumi, sama sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Seagungannya mengatasi langit bumi, sama sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku
Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Oke. Nah, Satu hari lagi kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Katakan satu hari lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Seumur hidupku, Yesus. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, kami nikmati, kami alami dalam kami. Terima kasih
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang Setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur kembali malam hari ini karena kami kembali boleh bersekutu mendengarkan perkataan-perkataan. Sukacitamu boleh melimpah dalam hidup kami karena hidupmu juga Engkau limpahkan bagi kami. Kami boleh merasakan kehadiranmu lewat persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Siapa yang foto? Foto juga? Ada ya? 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Siapa itu? Ternyata jelita. Kirain kakaknya tadi. Ternyata Uri tua sudah besar nampak. Bu, shalom Uri tua. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom kakak Glory. Salam semuanya, selamat malam. Mana adiknya? Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga Boas. Shalom kakak Esther sama Bo. Salam semua, selamat malam. Mana Bang Tian? Oh makan. Shalom Bang Marvel sama Ina Muda. Malam semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Sekarang shalom semua yang di studio. Baik, Tuhan. Shalom juga yang di radio ya. Ada 2 di radio. Boleh komen di WA ya. Tanda hadir. Baik, puji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan. Oke.
Oke. Sekarang sudah selesai nih ya. Aja. Kualitas manusia terlalu buruk. Mereka kekurangan terlalu banyak kemanusiaan yang normal. Kalau dikatakan kemanusiaan yang normal itu ciptaan mula-mula ya. Jadi kalau dikatakan manusia normal itu manusia ketika pertama kali diciptakan sebelum dirusak gitu. Itu artinya ya. Oke. Jadi terlalu banyak kemanusiaan yang mereka kekurangan terlalu banyak kemanusiaan yang normal. Reaksi mereka terlalu lamban. Perusakan iblis telah membuat mereka mati rasa dan bodoh. Dan meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya berubah dalam waktu 1 atau 2 tahun, mereka harus memiliki tekad untuk bekerja sama. Oke ya. Nah, saudara, contohnya saja saudara ya, ketika kita itu mencoba untuk mengetahui keberadaan Tuhan gitu. Padahal saudara kita itu harusnya sudah punya banyak pengalaman tentang Tuhan. Tapi ketika kita coba mencarinya dengan segenap hati, sulit sekali saudara kita menemukannya. Dibutuhkan waktu atau fokus yang begitu kuat gitu. Untuk kita dapat merasakan Tuhan. Dibutuhkan tekad yang kuat gitu. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu. Kita ingat firman-Nya, kita ingat bagaimana orang-orang dulu berjumpa dengan Tuhan gitu ya. Ketika kita dibawa ke hal yang baru tentang Tuhan gitu ya. Dia bukan lagi satu sosok yang menakutkan gitu ya. Karena dia sudah berusaha gitu, untuk bisa bersekutu dengan kita gitu, tanpa halangan sedikit pun. Tapi tetap juga dibutuhkan waktu yang sangat panjang gitu, untuk kita benar-benar menyadari kalau Tuhan itu benar-benar nyata gitu. Karena kalau seandainya kita sudah bisa benar-benar merasakan Tuhan yang nyata itu, tentu kan kita tidak akan gelisah, kita tidak akan takut dalam menghadapi apapun. Tapi pada kenyataannya saudara, kita dikatakan tadi kekurangan terlalu banyak kemanusiaan yang normal gitu, saudara. Karena pengerusakan itu ya. Makanya dibutuhkan kerjasama yang sangat tekad untuk bekerja sama. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan kesaksian di hadapan iblis. Kesaksian zaman sekarang adalah dampak yang dicapai oleh pekerjaan penaklukan saat ini, serta contoh dan model bagi para pengikut Tuhan di masa depan. Seperti yang sering saya katakan berulang-ulang gitu ya. Jadi ketika sekarang ini saudara, kita itu terus bersekutu dengan Tuhan, kita terus membicarakan Tuhan tanpa hentinya, kita terus percaya kalau Tuhan sudah datang dan kita mengakuinya, dan kita menerapkan takut akan Tuhan itu saudara. Oke. Di masa depan hal itu akan menyebar ke semua bangsa,
pekerjaan yang dilakukan di Tiongkok akan menyebar ke semua bangsa. Keturunan Moab adalah yang paling rendah dari semua bangsa di dunia. Jadi orang Tiongkok ini adalah keturunan Moab. Gitu. Jadi sebetulnya saudara, memang kalau dilihat dari segi keturunan itu mungkin dibutuhkan penjelasan yang panjang lebar gitu ya untuk mengatakan bahwa mereka keturunan Moab gitu. Tetapi sama seperti orang Israel mengakui bahwa mereka keturunan Abraham, tapi Tuhan bilang mereka bukan keturunan Abraham. Walaupun secara lahiriah mereka itu adalah keturunan Abraham. Tapi secara roh gitu Tuhan mengatakan kalian bukan keturunan Abraham, karena kalau kalian keturunan Abraham maka kalian pasti mendengarkan aku. Sikat. Nah, kan ya. Oke, itu maksudnya ya. Nah, sebagian orang bertanya, bukankah keturunan Ham yang paling rendah dari semua bangsa? Keturunan Sinaga Merah yang sangat besar dan keturunan Ham berbeda dalam hal signifikansi yang direpresentasikannya. Dan keturunan Ham adalah masalah yang berbeda. Bagaimanapun mereka dikutuk, mereka masih keturunan Nuh. Sementara itu asal usul Moab tidak murni. Moab berasal dari perzinahan. Dan disinilah letak perbedaannya. Meskipun keduanya dikutuk, status mereka tidak sama. Karena itu keturunan Moab adalah yang paling rendah dari semua bangsa. Dan tidak ada fakta yang lebih meyakinkan daripada penaklukan bangsa yang paling rendah dari semua bangsa. Jadi walaupun keturunan Ham itu dikatakan dikutuk juga, tapi berbeda dengan keturunan Moab. Jadi sebetulnya pengambilan istilah Moab itu sebetulnya mengatakan hal yang paling rendah gitu. Itulah mereka. Itulah orang Tiongkok itu saudara, orang Sinim itu saudara. Ya. Nah, pekerjaan pada akhir zaman terlepas dari semua aturan dan terlepas dari apakah engkau dikutuk atau dihukum, asalkan engkau membantu pekerjaanku dan bermanfaat bagi pekerjaan penaklukan zaman sekarang, dan terlepas dari apakah engkau adalah keturunan Moab atau keturunan Sinaga Merah yang sangat besar, asalkan engkau melakukan tugas makhluk ciptaan Tuhan dalam tahap pekerjaan ini dan melakukan yang terbaik yang mampu kau lakukan, maka hasil yang diharapkan akan tercapai. Engkau adalah keturunan Sinaga Merah yang sangat besar, dan engkau adalah keturunan Moab. Singkatnya, semua orang yang berasal dari darah dan daging adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan oleh Sang Pencipta, sekalipun engkau keturunan Moab. Itu maksudnya ya. Jadi waktu kita menerima tidak waktu mereka menerima dikatakan atau dicap sebagai keturunan Moab, lalu mereka itu menerima anugerah Tuhan dan mau bekerja sama dengan Tuhan, maka status tidak perlu lagi. Karena justru dengan seperti itu mereka akan menjadi kesaksian di hadapan iblis gitu. Karena kan iblis itu selalu apa saudara? Dia selalu terlalu bangga sekali saudara dengan pilihan Tuhan atas dia awalnya itu saudara. Jadi dia menganggap yang lain itu rendah semua. Aku sudah lebih berpengalaman dari kalian, kira-kira kayak gitu. Aku ini orang penting. Aku ini malaikat penghulu malaikat gitu. Permulaan dari segala ciptaan gitu. Jadi
waktu ketika mereka dikatakan keturunan Moab, padahal mereka sudah datang kepada Tuhan, sudah mengalami aniaya dan sebagainya, mereka dikejar-kejar, mereka sudah melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi mereka masih dikatakan tetap keturunan Moab, bahkan mereka dikatakan kontras. Waktu mereka menerima pernyataan itu, disitulah berkat Tuhan yang sesungguhnya akan Tuhan limpahkan bagi mereka. Itu sebetulnya, saudara. Jadi waktu Tuhan berfirman kepada kita, berfirman yang buruk gitu, atau boleh dikatakan kutuk. Waktu kita belajar untuk diam gitu, dan terus mendengarkan perkataan Tuhan dan kita diam, kita tidak melawan, kita diam mendengarkannya gitu. Karena kan kita tahu, saudara, Tuhan berdaulat atas semuanya. Waktu Daud, dia ketika dia dihina, dikutuk gitu ya, dikutukin, dikata-katai, dia diam gitu. Dia berani mengatakan gitu. Jangan-jangan Tuhan menyuruh dia untuk mengutuki aku. Kenapa? Orang Tuhan kok gitu. Jadi ketika mereka menerima perkataan itu, saudara, yang kepanasan itu iblis, saudara. Dia akan terus menghasut gitu. Masa kamu dikatakan keturunan Moab? Berarti sia-sia dong yang kamu lakukan selama ini. Gak benar dia itu, salah menilai dia itu, berarti bukan Tuhan dia itu. Gitu loh, saudara. Tuhan kan kayak gitu. Tapi waktu kita itu berani mempercayai Tuhan, sekalipun pada waktu itu rasanya itu bukan Tuhan. Gak mungkin. Seandainya siapa istri Elkana itu? Hana ya. Seandainya Hana itu mendengarkan gosip tentang Imam Eli dan dia tidak percaya kalau itu imam, nggak percaya lagi, tentu dia tidak akan mendapatkan Samuel. Apalagi ketika dikatakan, wih dasar perempuan dursila katanya, berhentilah mabuk katanya. Itu kan si perempuan itu kan pasti, si Hana itu kan pasti mikir kayak gini harusnya. Loh, apa iya perempuan dursila masih mau datang ke bait suci ya? Apa iya gitu? Kalaupun iya, harusnya kan orang ini kalau dia imam, harusnya dia itu apa ya? Menanyakan gitu. Mungkin jangan-jangan dia bertobat kali si perempuan dursila itu kan, kira-kira kayak gitu. Tapi saudara, dia nggak tersinggung, nggak apa. Saya ini perempuan baik-baik, cuman hati saya terlalu pedih, gitu, sehingga saya berkata-kata sendirian. Gitu ya. Posisinya ketika saudara kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang firman yang menurut kita itu tidak tepat. Iya. Lihat. Engkau adalah makhluk ciptaan Tuhan. Engkau seharusnya tidak punya pilihan.
Dan ini adalah tugasmu. Tentu saja saat ini pekerjaan Sang Pencipta ditujukan ke seluruh alam semesta. Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu bagi kita yang rasanya berbeda dengan orang lain, harusnya kita itu bersyukur. Karena kita dipercaya, karena kan pekerjaan Dia atas alam semesta. Bukan atas kita secara pribadi gitu. Nggak ada urusannya saudara, Tuhan membenci kita. Mana ada? Kan Tuhan kan ingin menyatakan kemuliaannya. Sebetulnya. Gak peduli kan? Hanya saja saudara, supaya kita itu dapat mengenal Tuhan dan Tuhan boleh menyatakan dirinya, tentu kan kita itu harus layak untuk itu. Layaknya gimana? Bukan karena kita kudus, bukan. Kita kudus itu karena Dia katakan kudus sebetulnya. Jadi ketika kita ini rasa tidak layak, barulah kita bisa menerima Dia. Gitu. Makanya sebetulnya ketika kita mendengarkan Tuhan sudah datang kedua kali, kita nggak boleh mengujinya gitu. Kita nggak boleh bilang begini. Setelah kita mulai mendengarkan, oh Tuhan sudah datang ya. Lalu kita rasanya nggak merasakan perubahan dalam hidup kita. Rasanya sama-sama aja, malah mungkin lebih buruk dari yang dulu. Gitu. Kita nggak boleh bilang kayak gini, nggak betul Tuhan datang kedua kali. Karena rasanya kita dicuekin sama Tuhan. Gitu. Jadi hal seperti itu saudara. Ketika kita merasakan hal seperti itu, gitu, ketika kita merasa dicuekin gitu, justru sebetulnya disitulah tekad kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi justru ketika kita pada posisi seperti itu, kita itu benar-benar membuat tempat yang tadinya atau alam semesta yang tadinya itu menolak Tuhan, oleh karena kita tetap percaya kepada Tuhan, jadi kita akan melakukan bagian kita itu. Rasanya kan kita gak merasakan Tuhan. Ketika kita melihat keadaan kayak gitu, ketika misalnya kita punya satu masalah gitu, rasanya genting sekali masalah kita itu, dan rasanya Tuhan harus penolong kita. Lalu ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta apa kepada kita? Kamu tidak boleh bawa masalah di sini. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu datang kepada Tuhan supaya masalahmu itu dijawab, kamu salah. Jadi bayangkan kita datang sama Tuhan, kita menyangkali masalah kita. Kita harus berusaha menyangkalinya gitu. Nah, jadi waktu kita lakukan bagian itu, maka dunia yang lain atau bagian bumi yang lain, kalau kita itu boleh membayangkan Tuhan berbicara kepada alam semesta. Kalau kita katakan bagian bumi yang lain, berarti ada bagian di mana Injil itu sulit ditembus di alam rohnya ya. Sulit. Tetapi waktu kita yang rasanya kita itu menyangkali diri kita, dan kita mau berusaha untuk mengetahui apa sih sebetulnya rencana Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kenapa masalah ini ada? Kita kan nggak tahu kan.
Tapi kita berusaha tahu. Tapi waktu kita berusaha tahu, kita nggak memaksa Tuhan kasih tahu sama kita. Hanya saja dengan keadaan seperti itu, kita jadi datang sama Tuhan itu. Lalu kita dengan tenang coba menenangkan hati kita. Lalu kita berkata, Tuhan, Engkau ada di sini kan? Iyalah. Kita jawab sendiri gitu. Iyalah, Tuhan kan di sini. Tuhan memenuhi segala sesuatu. Tuhan, apa ya? Kan harusnya kan nggak perlu. Firman berkata, aku datang kepadamu kalau benar-benar aku percaya kepadamu, maka aku datang ke sini bukan karena masalahku. Tapi terima kasih Tuhan, dengan masalah ini aku jadi datang kepadamu. Kan gitu kan? Aku jadi ada di sini Tuhan. Aku tenangkan hatiku. Aku tunggu. Lalu ketika menunggu Tuhan, selalu saya ingat ketika Abraham menunggu Tuhan. Oh iya, dulu Abraham menunggu Tuhan. Sampai itu kan, kalau saudara ingat itu saudara ya, sampai agak gelap ya. Dia tunggu gitu terus. Kan gak ada apa-apa gitu. Sampai sudah mau gelap. Tiba-tiba dilihat dia ada seseorang yang bawa suluk gitu. Bawa obor gitu kan. Kan dia kan ada di tempat terbuka itu kan. Dia lagi mempersembahkan korban, masih sempat diusir dia burung pemakan bangkai itu kan. Pemakan daging itu. Masih diusir dia gitu kan. Oh biasanya saudara burung seperti itu kan sangat ini sekali, bernafsu sekali untuk makan daging gitu. Dia usir gitu, lalu pas mau gelap gitu datanglah seorang laki-laki bawa obor gitu. Ternyata itu kan adalah malaikat Tuhan. Lalu saudara, saya katakan, tapi kan engkau tidak seperti itu lagi kan Tuhan gitu. Engkau kan bukan lagi seperti malaikat yang datang menampakkan diri. Engkau sudah berganti cara kan. Lalu saya coba temukan Tuhan. Ya. Saya benar-benar memperhatikan setiap gerak-gerik di alam, di roh saya. Sama seperti tadi kan. Tadi pagi kan kita cerita mengenai jantungnya berdegup-degup gitu tadi kan. Iya. Saya coba perhatikan. Dulu saya juga beberapa kali ngalami seperti itu. Tapi karena tadi baru kita persekutukan gitu, ketika saya doa itu, ketika saya cobain, ya. Saya coba rasakan Tuhan yang nyata itu. Tuhan yang nyata itu kan firman. Tapi firman itu nggak bisa kita coba pilih-pilih. Oh yang ini firmannya mau aku renungkan, kan nggak bisa. Lalu saudara, saya coba membaca bagian pertama dari firman Tuhan yang Maha Kuasa itu. Saya sempat, ini sudah pernah saya baca gitu. Saya harus coba baca dari pendahuluan gitu. Coba dijelaskan secara detail semua di situ. Dari awal nanti bagaimana cara kamu membacanya gitu. Dia mengharapkan semua yang membaca firman Tuhan ini di masa depan adalah orang-orang yang tidak meragukan sedikit pun firman ini. Apa dasarnya kita tidak meragukan sedikit pun firman ini? Apa dasarnya? Apa dasar saudara? Kalau kira-kira nanti saudara membacanya, ketika dikatakan setiap orang yang membaca firman ini diharapkan oleh Tuhan sedikit pun tidak meragukan kalau ini firman Tuhan. Apa dasarnya kita boleh? Tidak meragukan kalau ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kadang dia berbicara dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan yang di sorga, Tuhan yang berinkarnasi, dari sudut pandang dia sebagai manusia.
Tetapi dari sudut pandang manapun Tuhan berbicara, itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, disitulah benar-benar saudara saya menemukan satu perkataan, bahwa dia benar-benar mengatakan, sebetulnya saya pun tidak yakin dengan diri saya. Saya hanya punya tekad begini, biarlah saya hanya melakukan bagian saya saja. Saya nggak ngurusin yang lain. Saya pun tidak layak untuk ini. Disitulah saudara saya benar-benar mulai menemukan sesuatu. Di situ mulai saya benar-benar mulai boleh memahami Allah seperti apa yang sedang kita ikuti. Gak ada orang yang pernah mengajarkan ini sama kita. Bahkan sekalipun kita membaca firman ini, saudara, Tuhan itu sendiri secara pribadilah yang mengajari kita. Ya. Secara pribadi, langsung. Tanpa perlu melalui orang ini. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini benar-benar sangat menolong kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk benar-benar bisa mengenal Tuhan yang sejati itu. Gitu, saudara. Jadi tepatlah dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui orang ini jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dulu 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan ini jauh lebih dalam. Tapi ingat sekali lagi, dia tidak pernah meninggikan dirinya atau memisahkan dirinya dari Tuhan Yesus. Tetap yang sedang dia katakan itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu, saudara. Makanya dengan sadar dia mengatakan bahwa dia yang datang ini adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Jadi disitulah saudara kita akan menemukan betapa dalamnya kata-kata ini. Iya. Nanti saudara akan menemukan dalam diri saudara, gak mungkin saudara berani meninggikan diri. Itu juga lah pikiran saya. Gak mungkin. Gak mungkin masih ada orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Gak ada orang yang dengan sengaja meninggikan diri kalau dia sudah berjumpa dengan Tuhan ini, saudara. Gak mungkin. Itulah penaklukan, saudara. Bahkan sampai kalau dikatakan, sampai pada akhirnya kita didapatkan oleh Tuhan. Wow. Sampai pada akhirnya kita bisa memuaskan hati Tuhan. Mana ada yang bisa memuaskan hati Tuhan? Apakah saudara tahu? Daud pikir kalau dia membangun bait suci untuk Tuhan, dia pikir dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Marta pikir kalau dia kasih makanan yang terbaik untuk Yesus, dia masakan yang terbaik, dia pikir Yesus sangat senang. Udah lapar tuh Yesus itu. Tapi justru dia lebih senang ketika ada Maria yang mendengarkan dia. Saudara, ketika kita pikir, saudara, pelayanan itu adalah melakukan ini dan itu, menolong orang ini itu. Oke. Tapi menurut Tuhan, ketika kita duduk membaca firman Tuhan, mencoba mengenal Tuhan, itu lebih berkenan bagi dia.
Lama sekali sudah saya nggak doa di sekolah minggu. Lama sekali. Setelah saya sibuk kerja, gitu. Lama sekali saya nggak di sana. Tadi pun saya pikir, dimanapun sama kan Tuhan. Saya coba habis tadi jam pagi saya doa di sini. Ya, coba. Gitu. Lalu anak saya naik ke atas, dia yang laptop di atas, saya turun ke bawah. Nah di situ saudara, waktu saya turun di bawah, waduh, kayak gini ya ruangan ini ya. Tapi saudara, dalam keadaan seperti itu, saya putuskan gitu untuk berdoa. Gitu. Berdoa, ya seperti saya katakan tadi saudara. Kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhan karena kebutuhan kita, wah itu gak berkenan doa seperti itu. Saya coba tenangkan hati saya doa, gitu ya, saya membaca firman Tuhan. Gitu ya. Sebentar saya baca, habis satu bab pendahuluan itu, gitu. Lalu sudah lagi, cari fokus, sujud lagi, gitu ya. Saudara, mendengarkan perkataan, oke, harus pergi kah? Gitu. Sudah, harus di sana, gitu. Oke. Di situ saudara saya menemukan sedikit kebenaran gitu tentang keberadaan Tuhan itu. Gitu. Karena Tuhan itu melakukan pekerjaannya berbeda selalu dari yang sebelumnya. Saya harus mencoba melupakan semua pengalaman yang dulu. Pengalaman Abraham, pengalaman Daud, pengalaman siapapun, bahkan pengalaman Petrus yang dijumpai oleh Yesus itu di masa tuanya gitu kan. Saya coba menemukan Tuhan dalam keadaan yang ya biar Tuhan saja lah, bukan saya gitu. Saya nantikan Tuhan di sana. Saya menantikan perkataan-perkataan yang muncul. Saya coba perhatikan gitu. Karena kan baru kita bersekutu pagi tadi kan. Oke, saya coba gitu. Saya coba rasakan dia. Saya coba pikirkan tentang Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Lalu sudah sampai pada saat ketika ternyata ketika kita ini menjadi pintu bagi Tuhan. Kan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Tuhan Yesus jadi jalan. Dia jalan. Kita berjalan di atas jalan yang sesungguhnya. Bukankah suatu saat kita akan jadi jalan? Iya. Suatu saat saudara akan jadi jalan bagi bangsa-bangsa lain yang akan menapaki jalan ini. Iya. Bisakah saudara bayangkan ketika saudara itu menjadi pintu? Menjadi pintu bagi masuknya Tuhan atas suatu generasi. Kita kan nggak perlu tahu generasi mana yang akan belajar, akan diajar Tuhan melalui kita. Dengan kita berusaha terus mengenali Tuhan, menantikan Tuhan, mencari kebenaran, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan itu saudara, pekerjaan pertama yang kita perlu lakukan duduk di kaki Tuhan itu kan fokus gitu.
Bayangkan latihan menantikan Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham sampai tertidur. Iya. Tapi saudara, dia lolos. Bayangkan dari pagi sampai petang ya saudara. Ya. Kan motong-motong korban itu kan cukup capek juga saudara. Potong ayam aja saya nggak berani saudara. Apalagi potong kerbau. Iya loh, saya itu nggak bisa loh potong ayam itu, saya nggak bisa. Dari dulu. Sudah sampai putus pun lehernya itu nggak mati-mati ayamnya. Apalagi potong kerbau. Capek. Lalu dia ditaruh di atas. Itu kayak mesbah itu, tempat pembakaran. Dia tunggu, bayangkan betapa polosnya dia. Dia tunggu sampai Tuhan sendiri yang membakar. Seni menunggu. Jadi terkadang ketika kita dibuat Tuhan menghadapi sesuatu masalah itu, bukan kalau dulu kan orang, di balik ini ada masalah, ada mujizat yang besar. Nah, itu pintar-pintarnya orang khotbah. Memang iya menghadapi ini, tapi enggak lah, bukan itu tujuan tertinggi. Kalau masih itu yang kita harapkan, cekek sekali lah saudara. Pencarian kita akan Tuhan itu terlalu rendah. Yang ingin Tuhan dapatkan dari kita adalah kita itu bisa dengan sabar menunggu Tuhan. Sering sekali kita terlalu cepat ngambil keputusan. Kacaulah hidup kita. Berarti kita belajar menunggu. Disitulah terjadi keseimbangan saudara, di alam semesta ini. Oke, coba kita lanjutin ya. Terlepas dari keturunan siapa engkau berasal, intinya engkau adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Engkau semua, keturunan Moab, adalah bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Dengan satu-satunya perbedaan adalah nilaimu lebih rendah. Karena saat ini pekerjaan Tuhan dilakukan di antara semua makhluk dan ditujukan ke seluruh alam semesta. Sang pencipta bebas memilih manusia, zat atau benda manapun untuk melakukan pekerjaannya. Dia tidak peduli dari keturunan siapa engkau dahulunya, asalkan engkau adalah salah satu makhluk ciptaannya dan asalkan engkau bermanfaat bagi kesaksian, dia akan melaksanakan pekerjaannya di dalam dirimu tanpa keraguan. Maka dikatakan, dari segala makhluk ciptaan Tuhan bebas memilih siapa. Tapi tentu kebenarannya adalah dia memilih ciptaan yang lebih rendah. Dan itu kamu, katanya gitu. Coba lah saudara. Balik kan? Tapi begitu dipilih saudara, coba perhatikan dalam sejarah. Semua yang dipilihnya awalnya rendah hati, tapi begitu sudah ada posisi tertentu, orang itu akan tinggi hati. Jadi makanya saudara, firmannya bagi mereka itu saudara, seolah-olah Tuhan itu memperlakukan mereka itu tidak adil. Saudara. Itu yang kita hadapi saudara. Dan itulah jalannya. Iya. Itulah jalannya. Dan saudara akan melihat
walau bagaimanapun engkau berusaha mundur dari Tuhan, tetap tidak bisa. Mungkin awalnya kita tidak sadar, kenapa ya aku tidak bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa ya? Itulah kedaulatan Tuhan, saudara. Dia tidak pernah paksa kita. Jadi di mana dong permasalahan? Karena Tuhan sudah bekerja di hulu, saudara. Dia sudah bekerja di pusat alam roh, itu yang kita tidak tahu, nggak masuk jangkauan kita itu, saudara, nggak masuk. Kita kan tidak tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan di alam roh. Apa suruh tahu diucapkan, difirmankan Tuhan dalam hati, mana kita tahu sedikit pun itu, nggak kita tahu. Tapi anehnya, ketika kita memulai persekutuan, kita jadi tahu. Nggak tahu, kita tahu dari mana, kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya, mana tahu kita bagaimana anak-anak kita mengerti perkataan kita ini. Mana tahu mereka, mana tahu kita sejauh mana mereka mendengarkan dan mengerti, dan apa manfaatnya bagi mereka. Mana kita tahu. Apa yang membuat mereka ada di sini? Mana kita tahu? Kan bisa aja mereka sibuk apa gitu, main handphone, main apa, bisa aja kan? Tetapi anehnya, saudara, mereka ada di sini. Gitu, saudara. Mana kita tahu tentang masa depan bagaimana nanti? Kita nggak tahu. Bahkan semakin dalam kita mendengarkan firman, saudara, semakin rasanya, aduh, gimana? Mungkinkah itu terjadi? Tapi saudara, nanti bagi kita itu pengen tahu sedikit aja, Tuhan akan menunjukkan. Ini loh, sedikit aja, iman kita naik lagi. Sehingga makin lama, saudara, kita makin tekun terhadap pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Masing-masing kita berurusan dengan Tuhan. Iya. Secara perlahan, saudara, kita itu jadi mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan, anak-anak ini milik Tuhan, bukan milik kami. Iya. Kita nggak berusaha lagi memaksakan. Kamu harus gini, kamu harus SMA, kamu harus kuliah. Nggak bisa, jangan. Iya. Kita harus tanya diri kita, apa tujuan kita menyekolahkan anak itu? Tujuannya supaya dapat pekerjaan yang bagus. Apa itu? Apa itu? Supaya mereka jadi orang penting. Apa itu? Apa itu? Harus berani tanya, harus berani jawab gitu sama Tuhan. Tuhan, anak ini punyamu, Tuhan. Udah. Ya. Sang pencipta bebas memilih manusia. Oke. Bagaimana tadi? Dia akan melaksanakan pekerjaannya dalam dirimu tanpa keraguan. Ini menghancurkan pemahaman tradisional masyarakat, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah bekerja di luar orang Israel, terutama mereka yang telah dikutuk dan rendah. Bagi mereka yang telah dikutuk, seluruh keturunan pada generasi masa depan, mereka juga akan dikutuk selamanya, tanpa pernah mendapat peluang keselamatan. Tuhan tidak akan pernah turun dan bekerja di negeri yang bukan Israel, dan tidak akan pernah menginjakkan kakinya di tanah yang najis, karena Dia kudus. Itulah pemahaman tradisional, pemahaman yang lama, dan itu adalah interpretasi manusia.
Itulah yang membuat orang Israel itu sombong, saudara. Iya. Saudara pikir kalau kita menyebut nama Yahweh itu, saudara pikir mereka senang? Itu dianggap menghina loh. Kalau kita orang di luar orang Israel, kita memanggil nama Yahweh, mereka itu bencinya minta ampun. Setengah mati mereka bencinya. Kita kan rasanya kan kalau kita ke Israel misalnya, kita ketemu dengan mereka, kita pengen foto dengan mereka, kita pikir mereka saudara kita. Saudara, tidak ada yang lebih ini saudara dari orang Kristen, saudara. Kalau sudah rasanya berjumpa dengan orang Israel, sampai diciumnya bendera Israel itu, saudara. Iya. Tapi tahu saudara, mereka itu bencinya setengah mati sama orang Kristen. Iya. Tapi karena ada roh Yesus di dalam kita, saudara, bagaimana mereka kita mengasihi mereka. Iya. Tapi mereka bencinya setengah mati sama kita. Bukan seperti orang Palestina, saudara. Orang Palestina rasanya kalau jumpa sama Indonesia, saudaraku. Orang Israel nggak kayak gitu. Jadi itu kepercayaan tradisional ya, kepercayaan yang lama ya. Semua gagasan ini telah dihancurkan oleh pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi semua makhluk ciptaan. Nah, gitu saudara. Maka di situ saudara, jangan lagi injili orang Muslim, saudara. Jangan paksa mereka terima Tuhan Yesus. Mulai dari pekerjaan baru. Ketika mereka terima engkau, sebetulnya tanpa sadar mereka telah menerima Tuhan. Gitu loh saudara. Iya. Tapi kadang-kadang kalau mereka tahu itu saudara, kadang-kadang mereka mungkin jadi benci sama kita juga. Kalau mereka tahu rahasia itu. Tapi saudara, di situ nanti akan ada penyaringan. Disaring lagi mereka kembali. Akhirnya ketemulah orang-orang yang suci hatinya. Lalu kita mulai berbicara mengenai Tuhan. Kita gak membicarakan lagi nama Yesus gitu. Kita membicarakan Tuhan. Tapi kan Yesus itu kan sudah tinggal di sini dia. Dia sudah punya nama yang baru loh saudara. Yesus itu. Jadi ketika kita menyebut nama Tuhan, gitu, disitulah sekat yang tadinya itu ada. Terangkatlah dia. Disitulah terlepas dia saudara. Orang-orang yang dicengkeram, dibutakan oleh doktrin pengajaran mereka. Disitulah mereka terlepas. Itu sebabnya dikatakan kesaksian yang sangat menghancurkan iblis, saudara. Oke, lihat. Semua, oke. Dia memegang kekuasaan atas langit dan bumi dan segala sesuatu. Dan bukan hanya Tuhan atas orang Israel. Jadi pekerjaan di Tiongkok ini adalah pekerjaan yang paling signifikan, yang sangat berbeda. Dan tidakkah pekerjaan ini akan disebarkan ke semua bangsa? Kesaksian besar masa depan tidak akan terbatas pada Tiongkok saja. Jika Tuhan hanya menaklukkan engkau semua, bisakah setan-setan jahat diyakinkan? Ya gak bisa lah. Kalau pekerjaannya berhenti sampai di situ. Dengan adanya saja kita yang percaya bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Wah, pekerjaannya akan semakin cepat menyebar. Saudara.
Bukankah selama 3 tahun ini saudara, kita diyakinkan oleh Tuhan? Bukankah membuat kita itu saling percaya satu dengan yang lain? Apakah seperti awal-awal dulu? Saya rasa enggak. Karena makin lama kita melihat bagaimana pemerintahan Tuhan makin nyata di antara kita kan? Iya. Tidak ada yang lebih terbelakang atau rusak daripada keturunan Moab. Ketika orang-orang ini dapat ditaklukkan, mereka yang paling rusak, yang tidak mengakui Tuhan atau percaya bahwa Tuhan itu ada, yang telah ditaklukkan dan mengakui Tuhan di mulut mereka, memujinya dan mampu mengasihinya, barulah ini akan menjadi kesaksian penaklukan. Meskipun engkau semua bukan Petrus, engkau hidup dalam gambar Petrus. Engkau mampu memiliki kesaksian Petrus dan Ayub. Dan ini adalah kesaksian terbesar. Ya. Walaupun kita tidak sehebat Petrus. Tapi saudara, Petrus itu telah hidup di dalam kita. Iya. Bahkan bukan hanya Petrus kan. Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan, Tuhan itu datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Kan itu ceritanya. Sama dulu ketika dia menampakkan diri, saudara. Sekaligus, saudara. Ketika ada bangkit dari antara orang mati itu kan. Kan Tuhan menampakkan diri. Saudara baca buku-buku kuno itu ya, saudara akan ceritakan kisah-kisah yang indah. Ketika Tuhan menampakkan diri bersama dengan orang-orang kudus itu, saudara. Iya. Hebat sekali kisah itu. Tapi kisah itu waktu itu ya hanya di situ gitu ya. Tidak ada dalam Alkitab gitu ya. Tapi kitab-kitab kuno seperti kitab Nikodemus gitu ya dan sebagainya. Itu menceritakan tentang itu, kitab Henok gitu. Menceritakan tentang itu. Atau kitab-kitab orang jujur gitu. Sama, kalau dengan sekarang saya mengatakan itu kan, ketika saya mengatakan mereka hidup di dalam kita. Iya. Pada akhirnya engkau akan berkata, kami bukan orang Israel, tetapi keturunan Moab yang ditinggalkan. Kami bukan Petrus yang kualitasnya tidak mampu kami capai atau Ayub. Dan kami bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tekad Paulus untuk menderita demi Tuhan dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan kami sangat terbelakang. Dan dengan demikian kami tidak memenuhi syarat untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan telah mengangkat kami saat ini. Kan ini kan nggak bisa pura-pura loh saudara. Ada juga kan orang kan, oh kami siapa lah kami, tapi sebelumnya meninggikan diri di atas gunung saudara. Iya. Tapi kalau kita benar-benar mengalaminya, barulah kata-kata ini bisa kita ucapkan. Iya. Ketika kita melihat kegagalan demi kegagalan kita, bayangkan saudara, setiap hari ketika kita datang bersekutu, okay, Tuhan itu benar-benar melupakan peristiwa yang kemarin. Iya. Dia tidak pernah memberatkan kita sedikit pun. Asalkan kita itu mau datang kepada Dia. Kan Dia langsung tes pertama kali adalah ketulusan hati kita. Itu aja yang paling pertama. Di scan dulu kita, ada nggak tinggi hati enggak? Ada merasa lebih baik dari orang lain? Ada merasa sudah tahu enggak? Orang ini masih menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri. Di scan dulu kita itu sudah. Orang ini ada perasaan minder tadi. Dicek semua. Bukan pengetahuan kita yang dicek, bukan berapa banyak firman yang kita ketahui, kita baca, bukan. Orang ini tulus kan? Benar-benar enggak orang ini datang?
Dia ini pengen datang mengenalku enggak? Pengen benar-benar kah? Kita datang dengan hati yang lapar enggak? Benar-benar lapar enggak? Atau ada motivasi? Oh, karena punya masalah dia makanya datang. Itu langsung scan semua, saudara. Langsung ketahuan. Makanya ketika kita mau datang, langsung ditanya kita. Coba cek dulu. Bisakah kamu datang kepada aku tanpa bawa masalahmu? Itu kan cerita dulu, kan sudah tahu. Iya, sih ada kayaknya kan. Oh iya, ketahuan ya. Sudah. Semua peristiwa kita yang lalu dilupakan dia. Lalu supaya apa? Supaya dia bebas berbicara. Kita mesti lupakan semua konsep-konsep dalam Alkitab, semua bagaimana Abraham berjumpa dengan Tuhan, dengan malaikat. Itu harus dibuang semua konsep itu, nggak boleh ada. Nggak boleh. Nanti kalau nggak, saudara, kita bisa merinding, saudara. Iya. Gimana kalau tiba-tiba Tuhan menampakkan diri? Saya kadang-kadang kalau sudah seperti itu, saya kadang-kadang agak gimana. Tapi dengan sekarang, saudara, gitu. Kan harus dengan caranya dia berbicara sama kita. Kita tidak boleh punya konsep. Lihat itu ya. Jadi dia dikatakan, Tuhan telah mengangkat kami saat ini. Jadi kami harus memuaskan Tuhan. Dan meskipun kami tidak memiliki cukup kualitas atau kelayakan, kami bersedia untuk memuaskan Tuhan. Kami memiliki tekad ini. Kami adalah keturunan Moab dan kami dikutuk. Ini ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara. Jadi nggak ada sedikit bantahan. Kenapa, saudara? Apakah kita itu nggak bisa membantah? Bisa. Tapi karena pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak berani lagi membantah gitu loh. Ketika dikatakan keturunan Moab, ya sudah, kami kan ciptaan. Mau ngomong apa gitu. Tapi waktu kita bilang mau ngomong apa, bukan karena kita itu, kita nggak bilang lagi sama Tuhan kayak gini. Apa? Masa kayak gitu Tuhan? Enggak, kita nggak akan berani ngomong kayak gitu. Karena kita tahu sekarang, begitu kita menerima diri kita sebagai keturunan Moab, itu berarti begini, saudara. Orang-orang yang menolak Tuhan, yang tidak sadar akan Tuhan di sana, di luar sana. Oleh karena kita menerima kebenaran itu, ada kesempatan bagi Tuhan sampai kepada mereka. Iya. Soalnya kalau orang itu sudah disekap oleh iblis, sulit sekali untuk keluar. Iya. Saudara nggak bisa bilang, aku lepaskan cengkeraman iblis dari mereka. Nggak bisa. Tapi dengan membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, secara perlahan cengkeraman iblis atas orang-orang yang ditipunya selama ini makin lama makin merenggang, saudara. Itu dia, saudara. Itu artinya kita bekerja sama dengan Tuhan. Dan sekaligus kita itu akan melihat diri kita dilepaskan dari cengkeraman iblis. Dan kami tidak mampu mengubahnya, tetapi hidup kami dan pengetahuan kami bisa berubah. Hidup kami dan pengetahuan kami bisa berubah. Dan kami bertekad untuk memuaskan Tuhan, sekalipun itu mustahil. Karena kami tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil kami mengasihi Tuhan. Mustahil kami bisa memuaskan hati Tuhan. Tapi kami
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, jadilah kudus, maka kami kudus. Kalau Tuhan berfirman, kami akan memuaskan Tuhan, maka kami akan bisa memuaskan Tuhan. Itulah saudara. Perkataan-perkataan itulah selalu saudara yang kita dengarkan setiap hari dari Tuhan. Kita melatih. Ketika engkau memiliki tekad ini, itu akan membuktikan bahwa engkau telah bersaksi untuk ditaklukkan. Gitu saudara. Jadi ketika saudara kita sudah ketika Tuhan sudah membawa kita saudara kepada pengenalan ini, ketika setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya, setiap hari. Yang kemarin oke lewat, hari ini kita mesti membiasakan diri saudara untuk percaya kita pasti mendengarkan yang baru setiap hari, sampai rasanya perjalanan kita menjadi jauh sekali saudara. Tapi walaupun rasanya kita sudah jauh sekali gitu, kita masih tetap menjadi orang yang sederhana. Gak merasa pengetahuan kita sudah lebih banyak. Sekalipun saudara kalau kita mau cek-cek gitu ya, kadang kalau saya lagi bersekutu itu semua pikiran saya itu bisa bisa teringat semua gitu. Bagaimana Abraham, bagaimana Daud, bagaimana ini, bagaimana ini. Wah itu rasanya berkembang. Tapi setelah itu saudara, ketika tahu saya mesti datang dengan melupakan semua itu, melupakan semua konsep itu. Wow, iya Tuhan. Istilah saudara dengan cara yang baru, Tuhan bisa menampakkan diri. Iya, hebat sekali saudara. Tak terceritakan. Situlah nanti kita akan melihat langit baru dan bumi yang baru ternyata tiba-tiba muncul. Iya. Tuhan, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu, supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Amin.